Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di acara Lamar Life and Mature bersama saya Mike dari CD Sarjana dan Professional Buddhist. Kami di CD memberikan layanan konseling bagi teman-teman yang membutuhkan. Bisa menghubungi CD Call Center di nomor 08 119873 300. Oke, udah mulai ini ada yang masuk nih. Baik, kita sambung ya. Selama masa pandemi COVID-19 saat ini, kita tentunya lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebelum pandemi terjadi, ada komplain karena jarang bisa berkumpul bersama keluarga. Karena dikarenakan kesibukannya. Setelah pandemi, ada juga yang komplain karena terlalu banyak waktu di rumah, malah adanya ribut terus gitu. Nah, di awal acara Lamar, kita sempat membahas bahwa tingkat perceraian selama pandemik ini meningkat ya waktu itu dengan Romo Sugi. Ada fakta-faktanya juga saat itu yang diberikan. Semua ini tentunya kan mempunyai hubungan dengan komunikasi. Tentunya ada permasalahan dengan komunikasi dengan keluarga ya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas mengenai Love Tank dan 5 Love Language atau 5 bahasa cinta for effective communication. Bersama narasumber kita Ci Arlin Eleanor, MPSI Psikolog CHT. Beliau lulusan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2000-an, lalu mengambil Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Airlangga pada tahun 2003 dan dilanjutkan pada 2018 mengambil sertifikasi hipnoterapis klinis di Adi W. Gunawan Institut Surabaya. Nah, saat ini beliau beraktivitas sebagai konselor individu dan keluarga serta menjalankan psikoterapi dan hipnoterapi klinis secara pribadi di Cikeas, Cibubur. Kegiatan lain yang beliau lakukan juga meliputi asesmen pendidikan di beberapa sekolah dan perusahaan. Nah, untuk kontaknya nanti bisa menghubungi CD Call Center di 0811 9873 300 ya. Oke, kalau gitu saya akan undang narasumbernya dulu ya. Sebentar. Malam, Selamat Mas. malam, Ciarlin. Malam. Suaraku Terima ya? kasih. Jelas suara Ci. Terima kasih ya Ci udah meluangkan waktu malam ini untuk sharing bersama kita di acara Lamar ya Ci. Sama-sama. Iya, nih kita mulai nih Ci. Topiknya kan malam ini Love Tank dan 5 Love Language ya Ci, atau 5 bahasa cinta. Sebelum kita mulai ke sana, boleh di-sharing nggak nih Ci? Ini kan Ci Arlin sebagai psikolog ya. Terus kan semenjak COVID nih, kesibukan akhir-akhir ini apa ya Ci? Jadi, kalau sekarang sih ya, saya memang fokus ya, seperti biasalah fokus sama kegiatan di rumah. Karena kan banyak sekali Oke, kegiatan-kegiatan yang kembali ke rumah ya, selama betul. COVID ini. Selain yang mengisi webinar gitu ya, saya juga praktek. Karena prakteknya di rumah, jadi eh, Oke. klien yang datang juga beberapa awal-awal memang terasa sekali perubahannya. Banyak yang takut ya untuk konseling atau apa karena kan Betul. harus mengunjungi kan kita juga dilarang mengunjungi orang-orang. Betul, berjumpa dengan orang, kerumunan dan sebagainya, Ci ya. Mm-mm. Awal-awal gitu terasa perubahannya. Jadi praktek jadi jadwal praktek lebih longgar. Terus banyak waktu lah, jadi lebih banyak ke keluarga. Tapi belakangan ini sudah lebih orang-orang sudah mulai lebih menyesuaikan diri juga ya. Nah, Oke. jadi yang klien-klien yang tadinya takut, nah udah mulai lagi. Ada Oh, yang bagus ada berarti, yang Ci. justru eh, konseling karena COVID, kena Oke. masalah berhubungan sama situasi COVID gitu ya. Nah, jadi saat Ah, sekarang ini kesibukan saya ya seperti biasa praktek pribadi karena proyek-proyek untuk keluar saya pending dulu. Terus sekarang juga sedang mempersiapkan program konseling online sih, cuman masih
dalam pembuatan. Jadi rencananya nantinya akan lebih banyak lagi klien yang bisa mendapatkan bantuan itu tanpa harus datang ke ruang terapi, bisa lebih fleksibel juga dari segi waktu Wah, luar biasa. gitu. Berarti dengan adanya COVID ini tidak mengecilkan semangat malah ya, Ci ya? Harus Malah lebih kreatif. berkreasi, betul. Luar biasa. Ya. Baik, kalau gitu kita masuk ke topik hari ini, Ci ya. Love Tank dan Five Love Language atau 5 bahasa cinta. Ini bagaimana kegunaannya, Ci ya, dalam membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, Ci? Oke. Jadi kita mulai itu memahami dulu ya, Oke, apa itu sedikit lah mengenai komunikasi efektif. Apa sih oke, gitu ya, komunikasi itu bisa efektif itu gimana gitu. Pertama kita paham dulu komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Ya, penyampaian pesan oke. antar dua Mm-mm. pihak. Ya, antar dua Betul, pihak. oke. Misalnya beramai-ramai pun tetap dua pihak. Satu yang memberi pesan, satu yang sebagai pihak yang menerima pesan. Oke, Gitu ya. Nah, kalau udah paham itu, nah kita akan lihat apakah komunikasi itu efektif atau tidak, itu terlihat dari adanya suatu reaksi pemahaman. Ada respon, ya, respon pemahaman oke, atau perubahan positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Misalnya, oke, apakah dari hasil komunikasi itu muncul rasa bahagia, gitu ya? Apakah oke, ada muncul sebuah pencerahan, gitu ya, tentang sesuatu? Oh iya, oh ini bagus, gitu. Ini bisa jadi lebih baik, gitu ya. oke. Apakah menimbulkan rasa nyaman bagi yang berkomunikasi, atau Mhm. muncul semangat setelah berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu baru bisa Oke, dibilang komunikasi itu efektif. Ya kayak gitu ya. Nah, oke. komunikasi yang efektif itu kan memunculkan kebahagiaan, ya kan, menimbulkan Mhm. rasa senang. Ya kan, kalau kita pernah ya, misalnya kita sedang ngobrol sama orang gitu ya, wah dapat banyak insight misalnya, atau kita seneng gitu ya, muncul perasaan happy gitu kan, Mhm, betul. itu tandanya bahwa eh, eh, komunikasi kita tuh efektif gitu ya, efektif Oh, ya, oke. menimbulkan Begitu perasaan juga bahagia. kalau ketemu orang yang kita kayaknya nyambung gitu ya, Ci ya? Happy Oke. kan? Iya, betul. Ada rasa happy yang keluar kan. Nah, beda sama Betul. ketemu nggak nyambung. Betul, betul, Ci. Nggak nyambung, aduh jutek Hmm, banget rasanya, cepat-cepat mengakhiri komunikasi betul. ini gitu ya. Betul. Oke. Hmm, Nah, kita setelah itu kita mencermati rasa bahagia ya. Ini komunikasi mhm. efektif ini kita coba kecilkan di lingkungan kita sehari-hari. Kalau Oke. sekarang kita banyak di rumah kan berarti Mhm. dengan keluarga dalam hal ini ya. Betul, dengan pasangan dan anggota keluarga ya, Ci ya? Komunikasi itu dengan Mhm. anggota di dalam rumah gitu. Betul. Nah, hmm, eh, kita merasa kalau dalam komunikasi keluarga itu efektif ketika eh, yang berkomunikasi itu merasa dicintai, merasa disayang, Oke. ya. Rasa bahagia itu muncul. Oke, rasa bahagia itu muncul ketika setelah dia berkomunikasi, dia muncul perasaan dicintai atau disayang. Nah, setelah itu nanti akan muncul perasaan ingin orang-orang yang dekat dengan kita itu juga merasakan hal yang sama, Oke. happy juga gitu ya. Jadi Heeh, betul. kita ingin orang yang kita sayang juga merasakan dong, kita happy. Betul. Kita ingin orang yang kita Iya, sayang, entah pasangan kita, anak-anak kita itu juga merasa happy gitu dengan betul. berkomunikasi sama Iya. kita, ya kan? Jadi Iya, komunikasi betul. yang efektif di dalam keluarga itu intinya adalah hubungan timbal balik. Itu dulu yang harus dipahami, Oke, siap. ya Berarti harus ada timbal hubungan timbal balik. baliknya itu ya, Ci ya? Timbal balik. Nggak bisa Jadi, satu arah ya, Ci ya? nah, nanti akan ada terasa nanti kalau udah tahu nih Heeh, penjelasannya nih udah lengkap gini. Oh, heeh. ternyata selama ini aku tahu nih. Ternyata saya
sama pasangan atau sama anak komunikasinya belum Nah, efektif gitu ya. oke, Nah, siap, baik. itu ya, kayaknya itu ya cukup menjawab Mm-mm. ya. Boleh. Sebelumnya mungkin ini Ci, mungkin banyak juga atau mungkin ada yang belum tahu ya, 5 bahasa cinta itu apa aja dan hubungan dengan love tank itu apa Ci? Karena kan awal mula aku juga denger love tank itu kan kayak tank tangki ya yang harus Oh iya, diisi atau betul kosong atau betul. gimana. Nah, itu apa tuh Ci? Oke. Nah, kalau tadi kita bahas ya, kita bahagia itu kan karena Mm-mm, karena kita merasa disayang, dicintai, ya kan. mm-mm. Hubungan timbal balik kita dengan orang-orang di sekitar kita itu bagus, ya. Nah, Oke, masalahnya bahasa atau kebutuhan ekspresi setiap orang itu belum tentu sama. betul ya. Bahkan mungkin kalau kalau setelah kita telaah itu nggak ada yang sama persis. Kalau Oke. kita lihat secara spesifik ya, oke, ini ada Mm-mm, 5 bahasa cinta gitu ya. mm-mm. Sorry, ada 5 bahasa cinta. Tapi apakah semua manusia di dunia ini hanya 5 ini aja? Nah, dari 5 ini nanti akan ada variasinya. Nah, itu nanti Oh, oke. bisa berdasarkan latar belakang orangnya, latar belakang kebiasaannya dia, bentuk Mm-mm. ya. Nanti ke belakang akan makin Oke. terlihat setelah kita membahas ya. Nah, Oke. cinta atau love tank, kita ngomong bahasa Indonesia aja ya, tangki, Mm-mm. tangki cinta dan 5 bahasa cinta itu adalah salah satu tools. Salah satu tools Oke. yang bisa kita gunakan untuk mencapai komunikasi efektif. Nah, apa salah satu Mm-mm. tools? Emang ada berapa tools? Banyak, banyak sekali. Kalau kita mau ngomong komunikasi efektif itu Mhm. banyak sekali, mulai dari listening skill. Pernah dengar ya? Kita harus tahu juga Benar, tentang benar. listening skill. Heeh. Lalu kita belajar juga tentang nonverbal communication. Gimana kita Mhm. mempelajari mimik orang, gestur, dan sebagainya saat Oh, kita iya, berkomunikasi. Lalu betul. ada bagaimana termasuk verbal communication, komunikasi Mhm. tertulis. Dalam hal ini misalnya chat gitu ya. Coba Mhm. pernah nggak ada gara-gara satu kalimat, sesuatu kalimat dalam chat gitu yang Heeh. disalah pahami oleh orang lain langsung membuat keributan gitu. Padahal sebenarnya Kayaknya cukup sering gitu ya, Ci? nah itu juga menguasai gitu ya, menguasai Mhm. teknik komunikasi yang teknik-teknik komunikasi atau tools-tools itu juga penting gitu. Mhm. Ini hanya salah satu aja Oke, dari gitu. yang bisa kita pakai ya. Karena memang yang Mhm. gini masih efektif. Terus gimana caranya kan gitu. Nah ini Betul. salah satu caranya gitu. Nah Oke. konsep love tank atau tangki cinta dan 5 bahasa cinta ini dikemukakan pertama kali oleh Dr. Gary Chapman. Jadi kalau nanti di googling gitu bisa cari Mhm. keluar deh pasti love tank keluar. 5 Love Languages pasti keluar. Dr. Mhm. Gary Chapman pasti keluar gitu. Gampang lah banyak di sininya ya sumbernya. Nah, tangki ya, balik ke Iya. tangki nih. Punya Oke. tandon kan ya di rumah ya, tangki air Ada, ya. Ci. Nah, ini Ada. karena kita di IG kan aku nggak bisa presentasi ya. Nggak Heeh. bisa presentasi kayak PowerPoint atau apa kan. Heeh. Tapi bayangin aja tangki air di atap itu. Nah, Oke. itu tangki berisi air, ada satu pipa untuk air masuk. Betul. Ada satu pipa untuk air keluar. Betul. Ya. Lalu ada satu pipa, satu ya kenop lah ya, keran gitu untuk Mhm. nguras ya. Nguras ya, Iya, maksudnya betul. tertutup dia, hanya keluar Mhm. kalau misalnya dia bocor atau terbuka kerannya. Mhm. Nah, Betul. gambaran tangki cinta itu ya persis seperti itu, ya Oke. persis seperti itu. Nah, eh, jadi pada saat kita happy gitu ya, pada saat kita happy, merasa dicintai, merasa Mhm. disayang gitu, air itu masuk, cinta itu mengisi tangki, Oke. oke, okay? Di saluran Oke. yang masuk, ya saluran yang masuk. Iya. Nah, nih aku coba kasih lihat ya.
Aku kasih lihat Oke. ya. Aku buka di laptop. Sorry. Kelihatan nggak? Ah, kelihatan Ci, ada keran air. Ya, seperti keran ya. Iya, Nah, betul. oke, oke. Nah, itu jadi pada saat kita mengalami di sini positive experience namanya ya. Jadi kita mengalami sesuatu yang positif. Ada emotional support gitu ya pada saat kita lagi sulit Mhm. gitu. Ada dukungan emosional dari orang-orang sekeliling kita yang membuat menenangkan kita. Itu Mhm. masuk ya, bertambah. Oke. Isi tangki kita bertambah. Lalu ada Oke. pemahaman ya, ada kebersamaan gitu ya. Itu Oke. kita merasa nyaman. Begitu kita merasa itu, tangki cinta kita terpenuhi. Nah, gitu kan. Kalau Oke. tangki cinta kita terpenuhi, kita happy, kita bahagia. Kita bisa Betul. ngerjain apapun itu dengan semangat gitu ya. Oke. Bisa menghasilkan hal-hal yang positif gitu. Lebih berkualitas lah hidup kita. Nah, Oke. uh, berikutnya tangki cinta namanya tangki gitu. Ada yang bisa bocor gitu ya, Oh, ya, betul. terkuras ya, istilahnya Aha. terkuras lah gitu. Itu kalau kita mengalami hal yang sebaliknya, yaitu negative experience gitu ya. Hal-hal yang negatif seperti uh, bertengkar, konflik ya. Wah, terjadi konflik ya, terjadi pertengkaran atau bahkan denial ya, atau gini, dicuekin termasuk negatif experience yang bisa mengurangi kadar tangki cinta. Apa yang terjadi ketika tangki cinta kita berkurang, kadar airnya ya, kadar cintanya itu berkurang. Itu kita jadi nggak bersemangat. Putus ya? Tes, tes. Iya, udah Sempet sih putus tadi ya? agak. Iya, kayaknya tadi gambar Ci Arlin hilang. Tapi oke, silakan disambung Ci. Oke, oke. Sekarang bisa ya. Jadi tadi sampai mana Bisa terakhir naik? sampai yang negatif apa itu Ci? Oke, oke. Jadi tangki cinta itu bisa terkuras juga oleh negative experience, diantaranya konflik, ya terjadi konflik, Oke, iya, bertengkar, ya marah dan sebagainya. Itu oke, langsung mengurangi. Jadi istilahnya isi tangki kita tuh bocor. Kalau oke. misalnya negative experience yang dialami itu sangat traumatis gitu ya, Mhm. traumatis ya istilahnya sangat besar gitu, itu bukan bocor lagi, itu kerannya terbuka, dol Hmm, mungkin keran gitu iya, ya, airnya langsung kurang. kering gitu Nah, Ci ya. rasa Mhm. kecewa, rasa Oke. marah, bahkan yang saya bilang tadi saya udah bilang lack of affection tuh kayak kekurangan, justru malah neglected ya, jadi Oke. dicuek, ditolak, Mhm. penolakan atau dijauhi, dicuekin, didiemin, itu juga Iya, bisa merasa tidak diperhatikan gitu ya Ci ya. Mhm. mengosongkan Oke. tangki. Nah, jadi dengan kita memahami pola itu, kita jadi tahu bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada itu. Oke. Di kamu ada, di saya ada, di pasangan Mhm. saya ada, di anak-anak saya ada, semuanya punya. Semuanya punya Oke. dan semuanya butuh diisi. Apa yang Oke. terjadi ketika itu tidak terisi? Kering. Bayangkan, Mhm. ilfeel ya, kayak ilfeel ya. Mhm. Makanya ada yang misalnya kasus misalnya sampai bercerai Mhm. atau mungkin apa jadi stres, jadi harus bergantung pada antidepresan gitu. Bahkan tidak Hmm. jarang kasus bunuh diri ya. Oh iya, betul Nah, sih. kasus Oke. bunuh diri gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ini kan bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu Mhm. uh, para praktisi kesehatan mental itu kan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tuh, tanggal Oh, 10 oke. Oktober. Dan sudah Oke. 2 tahun ini fokus
saya lihat ya 2 tahun ini atau mungkin Mhm. lebih dari 2 tahun ini fokus dari secara keseluruhan lah world ya, secara keseluruhan itu adalah Oke. menekan maju bunuh diri. Hmm, Gampang ya, sekali sekarang bunuh diri. Dikit-dikit, betul, betul. Terutama ide juga baru. saya tahu, saya dengar di beberapa negara memang kayak Jepang itu tingkat bunuh diri agak Jadi tinggi di sana aja ya. bilangnya banget gitu, bilang mati gitu. Dan secara statistik itu mulai dari 14 tahun sampai 44 tahun itu yang terbanyak. Aduh. Oh, produktif jadi ya, Ci ya. Hmm? Justru yang rate yang tinggi atau bunuh diri tinggi ini di usia-usia produktif ya, Ci. Ya, usia produktif, betul. Jadi Hmm, bayangkan kita nggak punya tools ya, tools untuk memperbaiki semua ini sangat berbahaya dan sangat ya kita terancam sebenarnya dengan segala situasi ini. betul, Ditambah betul. Hmm, COVID itu memperparah gitu ya, memperparah. Jadi iya, iya tuh. bagaimana kita bisa mengisinya lagi gitu. Kalau tangki cinta itu berkurang gitu ya, apa yang Mhm. kita lakukan dia akan terisi lagi ketika konflik itu berhasil diatasi gitu ya. Oke, Jadi punya konflik harus eh, harus berusaha diselesaikan, jangan menggantung, jangan oke, dibiarkan begitu aja. Nah, itu mengeringkan, tetap akan terus mengeringkan tangki cinta kita. Nah, terus oke. juga misalnya merasa buntu atau merasa nggak ada jalan keluar, itu tidak segera diatasi, itu juga semakin mengeringkan tangki cinta kita, bahkan mengeringkan energi kita, keinginan untuk Mhm. Iya. berjuang, untuk semangat untuk maju itu hilang semua. Hmm, Jadi itu harus dibangkitkan lagi. Kalau di sini ada juga trust ya, rasa kepercayaan, rasa percaya kita pada betul. orang yang kita sayangi juga itu Mhm. harus ditingkatkan gitu. Nah, itu Oke, mungkin tentang tangki cinta ya. oke. Langsung ya, kita langsung ke bahasa cintanya ya. Boleh, Ci? Karena kan itu tadi kita membahas kan tangki cintanya. Nah, sekarang bagaimana cara Oke. mengisinya ini kan ya, yang menjadi lebih Oke. penting Nah, kita jadi bahas. Ya. Mhm. setelah kita tahu bahwa oh oke, eh, kita punya tangki cinta gitu kan, dan kita Mhm. harus mengisinya, nggak boleh berhenti ngisi, ya kan? Dan coba Mhm. tandon, kalau nggak diisi habis nggak? Habis, Ci. Kan kepake. Apalagi dipakai terus. Iya. Nah, kan kepake, ya kan? Jadi memang harus Iya. diisi tiap Aha. hari, tiap saat, kapanpun kita 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 bisa melakukannya, kita harus melakukannya. Jadi isi full. Kalau isi full, Hmm. anteng deh kita. Maksudnya kita mau Betul. itu kan sangat positif lah hidup kita gitu ya. Nah, Mhm. setelah kita tahu, oke, kita sudah bertekad nih untuk secara aktif dan konsisten mengisi tangki kita, tangki. Oke. Dan karena kita kalau tahu ya kalau kita bahagia kan kita berarti pingin orang yang kita sayang bahagia juga ya kan. Berarti kita harus Betul. Aha. memastikan tangki-tangki mereka terisi juga kan, Betul, ya. gitu, Karena tadi ya. Ci Arlin bilang dua arah ini ya, Ci ya? Betul. Jadi kita harus Mhm. memastikan juga mereka juga Mhm. terisi gitu. Dan mereka Mhm. juga tahu bahwa kita juga butuh diisi gitu. Ya kan? Betul. Iya. Oke. 5 bahasa cinta ini adalah tools yang sangat efektif untuk mengisi tangki cinta kita. Apa aja? Oke. Apa aja 5 bahasa cinta itu ya. Mhm. Nah, yang pertama itu receiving gifts. Jadi menerima Oke. pemberian. Matre nih Oke. langsung dah. Ya ya, Iya, ya betul ya. itu. Iya, tapi enggak. Oke, siap. Enggak, matre itu kalau gift yang diminta itu mungkin langsung misalnya sayangku hari ini aku minta rumah dong yang harganya 1 M. Nah, itu sih serem ya. Kita Iya, nggak lihat ke oke. sana. Kita receiving gifts bahwa ternyata Mhm.
ada orang yang jadi gini, semua orang itu punya lima-limanya, punya Oke. kebutuhan ekspresi ya. Jadi bukan cuma satu gitu ya. Tiap orang punya lima-limanya. Oke. Nah, mana yang dominan? Mana yang paling dominan itulah ekspresinya dia. Jadi dia berekspresi Oke. ke orang dengan cara seperti itu gitu, Mhm. dan dia berharap orang lain juga mengekspresikan Mem- seperti yang dia suka gitu untuk mengisi Oke. tangkinya dia. Nah, dia Oke. memberikan dengan cara itu juga cara yang misalnya aku nih orang yang receiving gifts ya. Aku Mhm. orang yang suka menerima pemberian gitu. Nah, kalau aku nggak tahu misalnya pasanganku atau anak-anakku itu kebutuhannya apa, aku akan cenderung melakukan apa yang dominan di Kita aku. sukai. Betul. Jadi Jadi dengan memberi hadiah ya, Ci ya. memberi hadiah Oke. pada anak-anak, Mhm. pada pasangan Mhm. gitu. Tapi ternyata Mhm. belum tentu gitu. Pasangan atau anak-anak Mhm. tentu itu bahasanya mereka yang dominan gitu. Oke. Jadi Mhm. menurut kita sudah memberikan cinta. Aku sudah memberikan cintaku kok gitu. Aku Iya. sudah masa sih dia nggak tahu kalau aku cinta dia gitu. Mhm. Gitu. Ya itu. Jadi pasangan kita diberi hadiah mungkin biasa aja gitu. Ngapain sih Oke. repot-repot gitu, buang-buang duit aja gitu. Misalnya Betul. itu Heeh. yang dominannya gift itu langsung sakit hati kan. Iya, Aduh, aku betul. hati memilih hadiah ini untuk dia. Jawabannya simple banget, ngapain buang duit. Misalnya Iya, gitu ya. betul, betul. Betul, Ci. Heeh. Nah, oke, jadi itu aja udah tergambar ya. Dari satu itu Mhm. aja tergambar. Betul. Contohnya kayak saya. Saya, Mhm. saya, saya termasuk kayaknya receiving gifts ya, yang pertamanya, yang dominan gitu ya. Oke. Karena buat saya, jadi misalnya gini, suami saya misalnya pulang Mhm. kerja gitu kan. Tahu nggak dia kalau bawa apa gitu yang bikin aku seneng? Makanan ya, Ci ya. Oh, aku tuh suka ya, hari ini nih, contohnya hari ini aja deh. Heeh. Aku udah persiapan sambil persiapan materi ya, terus dia itu kebetulan ada klien juga gitu kan, ketemu klien. Mhm. Cukup capek lah gitu ya, dan cukup antara antusias apa tegang gitu mau ketemu Michael gitu. Bener, bener, Ci. Tegang bersama kita, Ci. Pertama Heeh. aku pertama ketemu ngobrol sama Michael gitu. Michael juga baru pertama Heeh. ketemu aku gitu ya. Kita Iya, belum betul, Ci. komunikasi Michael ya. Iya, benar. Nah, dia Mhm. bawa kesukaanku. Dia bawa tahu campur hari ini. Wah, happy Wah, langsung, Ci. aku langsung boosting energi. Aku tuh langsung melek, langsung semangat gitu, langsung ready gitu. Aku langsung berasa ready. Nah, simple. Apakah itu sesuatu yang mahal? Enggak, ya. Enggak, Itu bukan betul. sesuatu yang mahal, tapi ngena Mhm. langsung di aku gitu. Ngena langsung di Mhm. aku. Aku suka dengan itu dan aku merasa aku disayang gitu. Dan dia Mmm. ingin aku suka gitu. Jadi dia beliin gitu. Nah, makanya Oke. aku bilang nanti setiap orang akan beda-beda. Jadi satu aja nih yang dominan ini. Misalnya yang dominan ini adalah pemberian gitu ya. Mhm. Bahasa cinta pemberian. Orang dengan Mhm. bahasa cinta pemberian ini nggak semua serta merta semua pemberian itu dia suka. Belum tentu. Oke. Ya, tiap orang ada yang beda. Ada yang suka semua, mau dikasih apa aja, aku seneng. Iya, Ada. betul. Ada Mhm. aku mau dikasih, tapi yang aku suka aja, gitu ya. Nanti di Mmm. situ kita akan belajar untuk mengenal pasangan kita, mengenal anggota keluarga kita itu seperti apa, gitu. Kita Oke. akan belajar mengenal ya. Jadi nggak cuman yang udah tahu nih, oh ya dia yang dominan itu, tapi apa? Nah disitulah kita berkomunikasi sama pasangan kita, gitu, sama anak-anak kita. Mhm. Oke, kamu sukanya dikasih pemberian gitu. Tapi pemberian Mhm. seperti apa? Itu kan harus dikomunikasikan, harus dikeluarin Betul, gitu betul. ya. Nah, di situ terjadi komunikasi. Nah, ketika klop nih, ketika udah dapet, oh aku sudah tahu apa yang kamu kasih dan aku rela memberinya gitu kan. Rela Mmm. memberikan itu langsung happy. Tangki cinta
penuh. Dia Oke. langsung boosting. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang Oke. kedua adalah physical touch atau sentuhan Oke. fisik. Ya, jadi kalau tadi Mhm. yang pertama adalah suka menerima pemberian Terima ya. pemberian ya. Lalu yang kedua itu sentuhan. Oke. Seperti kalau saya lihat mungkin ada beberapa penonton kita yang sudah mulai tersentuh gitu ya. Sepertinya iya, Oh, Ci. gitu. Atau ada yang minta disentuh mungkin, Ci. Tersentuh nih kayaknya udah mulai ada Heeh. yang tersentuh. Nah, yang kedua adalah sentuhan fisik. Oh, jangan dikasih Oke. waduh fisik apa nih gitu ya. Nah. Pegangan tangan disentuh Hmm, ya. Terus atau dipeluk, oke. dicium ya, Mhm. dibelai ya. Ini mau makin Mhm. vulgar nih. Tapi Sepertinya sebenarnya kayaknya udah dapet kan lah kira-kira ya, nature ya, Ci ya. kan nature ya, Betul. orang Heeh. ini ceritanya. Heeh. Nah, itu physical touch. Jadi Oke. ada orang yang bahasa ekspresinya seperti itu. Jadi suka menyentuh dia. Mhm. Bayangkan kalau pasangannya gak suka disentuh. Betul. Risih ya, Ci ya. Tanya bukan itu. Nah, itu kan harus dikomunikasikan, benar nggak? Kita harus Betul. komunikasi. Mungkin ada yang risih, ya, ada yang risih Mhm. disentuh-sentuh, gerah gitu kan, atau Mhm. duh ini ngapain sih gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya pasangan yang merasa dia dominan physical touch, dia stres gitu. Ini Mhm. aku mau menyentuh dan mau disentuh gitu, tapi Nah, pasangan melakukannya. Nah, atau iya. itu bisa jadi tidak mau atau dia tidak tahu, bisa juga. Mhm. Dia tidak tahu bahwa ternyata itu adalah salah satu dari bahasa cinta, bahasa ekspresinya orang, gitu. Oke. Itu sangat penting, makanya kita mengetahui bahwa ini sebenarnya wajar gitu. Itu nature gitu, alamiah setiap orang gitu. Nah, Mhm. oke, orang yang physical touch ini ya itu, jadi sukanya disentuh dan menyentuh ya. Oke. Ingat ya, anak-anak itu punya semua. Dan di Oke. anak-anak hampir anak-anak itu kebutuhan antara 5 ini nih kebanyak seimbang, seimbang Oke. ya. Jadi beda sama orang dewasa. Kalau dewasa itu ada yang dominan, ya, ada yang dominan. Kalau anak-anak Mhm. mungkin ada yang dominan, tapi kebanyakan seimbang. Apapun yang kita lakukan untuk Hmm. mereka akan mengisi tangki cinta mereka. Hmm. Coba, Oke. siapa anak-anak yang nggak suka dikasih pemberian? Betul. Hampir nggak ada kayaknya sih. Mau dikasih es krim, mau dikasih permen, mau dikasih, Hmm. apalagi yang misalnya kado-kado besar ya, robot-robotan, mobil-mobil. Betul. Siapa yang nggak Ya, suka gitu kan? Mau betul. anak cewek, mau anak cowok. Nah, Mhm. physical touch. Siapa yang nggak suka dipeluk anak-anak? Nggak suka Betul. digandeng. Ya, buat Ya, mereka itu digandeng betul. sambil jalan itu tuh bahagia loh. Bahagia Betul. banget loh. Ya, Mhm. apalagi jalan sambil dipeluk gitu, dirangkul sama Mhm. papa atau mama. Itu Mhm. terisi selagi mereka. Jadi Hmm. misalnya ada yang Mhm. orang tua bahkan megang aja jarang gitu ya. Betul. Ya, Ngelihat aja jarang mungkin gitu ya. betul. Padahal untuk mengisi tangki cinta anak-anak itu mudah sekali, sangat mudah Hmm. gitu. Oke. Nah, oke, itu dua ya, sudah dua ya. Betul. Ya, nomor yang Nah, ketiga, Ci. yang ketiga itu action ya, action acts of Mhm. service. Ya, jadi Oke. tindakan-tindakan pelayanan, melayani. Oke. Nah, contohnya langsung aja ya, suami saya. Suami saya itu dia ininya dominannya di situ. Dominannya di situ. Oke. Jadi dia senang itu kalau misalnya membantu melayani kerjaan di rumah. Dia suka. Hmm.
gitu. Jadi apa yang misalnya biasanya, kok cewek itu ngurusin rumah gitu kan. Misalnya dia lagi sibuk. Aku lagi sibuk. Aku lagi nih kayak gini, nyiapin begini-begini. Kan aku nggak sempet nih, nggak sempet ya. Apalagi ada klien. Aku nggak sempet misalnya ngerjain, ya misalnya cuci piring atau aku nggak sempet apa ngelap meja gitu atau apa gitu ya. Nah itu dia tantangan tuh. Oh, Karena dia suka itu dan dia berharap aku juga seperti itu. oke. Gitu. Jadi awalnya aku nggak terlalu paham soal ini kan, aku nggak terlalu paham soal ini. Jadi aku kesannya tuh kayak cuek gitu. Gondok banget, kesel banget, ngomel sepanjang hari. Aku nggak di di apa aku nggak di apa aku nggak di servis lah istilahnya. Iya. Gitu ya, maksudnya ini pulang ini kok masih mejanya belum dilap, nah misalnya nih kayak gitu. Nah sekarang Iya. ngerti ya, aku udah ngerti. Jadi kadang aku kalau misalnya benar-benar misalnya lagi sibuk benar ya udahlah, aku komunikasikan sama dia ya kalau aku lagi sibuk banget memang aku nggak bisa kan gitu ya, aku usahain bisa lah Aha. gitu. Dan aku memang akhirnya jadi lebih giat sedikit, lebih giat gitu. Jadi dia pulang paling enggak jangan sampai kayak kapar pecah lah gitu ya. Meskipun itu yang Iya, berantakin betul. anak-anak misalnya. Tapi aku usahain gitu. Anak-anak juga semua udah kayak pasukan semut gitu kan. Ayo semuanya beresin. Gotong royong bersih-bersih ya, Ci. mereka mereka tahu juga gitu loh. Papahnya itu sukanya apa. Mereka tahu banget gitu. Oke. Jadi mereka sekarang belajar juga untuk merapikan mainan-mainannya gitu ya. Kan barusan nih di depan ngepel apa yang satu nyapu yang satu ngepel. Meskipun hasilnya yang kayaknya nggak terlalu signifikan gitu, tapi mereka melakukan itu karena mereka tahu gitu. Mereka tahu bahasa cintanya papahnya itu apa gitu. Nah, Iya. seperti itu ya. Ini kayaknya saking dominannya sepertinya ditemanin juga tuh ya, Ci ya, di sana. Hah? Oh Ada itu itu dia di Koedi. servis servis dia ini siapin apa jaringan, kalau jaringanku putus dia yang backup. Oh, luar biasa. Udah Siap. siap nggak boleh putus nih masalahnya kan. Nah terus Iya. Oke. ya kurang lebih itu dia jawab lagi. Oke. Terus ya, oke itu yang ketiga Nomor ya. 3 tadi, Ci. Iya. Lalu yang berikutnya adalah quality time. Oke. Nah, itu nggak usah ngomong lagi. Berarti quality time itu apa? Kita orang yang kebutuhannya itu bersama-sama. Spending time together, mengerjakan sesuatu gitu ya, Ci. Dia nggak bisa tuh memahami kalau misalnya pasangannya misalnya punya activity sendiri gitu. Yang satunya tinggal di rumah gitu, punya klub misalnya apa gitu. Pokoknya wah sibuk sendiri gitu ya, quality time-nya kurang sama keluarga. Nah, itu rasanya langsung kesepian. Ya kan? Oh, Langsung oke. nggak suka, maunya bareng, kemana-mana maunya bareng gitu ya. Kayak kalau itu adikku begitu. Nah, dia kalau sekolahnya itu gitu, kemana-mana harus berdua. Makan malam, makan Oh, siang, makan pagi gitu, kecuali di kantor, Tapi oke. kalau nggak bisa, harus 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 bareng gitu, apa apa tuh harus bareng. Nah, balik lagi ke anak-anak. Anak-anak butuh Oke. itu nggak? Oh, butuh banget, Ci. Butuh, ya kan? Paling Nggak seneng bisa kalau bilang ditemenin. ada yang Oh. ya, nggak bisa bilang apa yang dominan, nggak bisa. Kalau anak-anak itu dia butuh pokoknya ada ready buat dia. Kalau enggak langsung kering, ya. Kadang uh, tes. Ya, Apakah mulai putus? enggak sih. Oke. Lancar kok, Ci. Nah, anak-anak ya, balik lagi anak-anak. Anak-anak butuh time. Dia
kadang mereka hanya butuh papa mamanya di sekitar mereka aja gitu. Mereka Mhm. main, mereka sibuk main, sibuk nonton TV misalnya atau apa. Mhm. Tapi jangan pikir mereka nggak butuh kita gitu. Betul. Mereka butuh kita di sampingnya gitu ya. Terus em, apa ya? Kalau misalnya papa mamahnya misalnya salah satu misalnya nggak di rumah berapa jam gitu ya, berapa lama, itu kan Mhm. nanya, papa di mana, mamah di mana, gitu ya. Mhm. Betul. Kapan sih Mhm. pulang gitu kan? Nah, Betul. itu dari sananya kita udah tahu kebutuhan anak untuk quality time. So, begitu diajak jalan-jalan bersekeluarga gitu. Happy nggak? Happy Oh, happy banget luar gitu. biasa, betul. Buat mereka itu Mhm. momen-momen sangat berkualitas buat mereka dan tangkinya Mhm. penuh itu udah pasti pulang dari Hmm. itu tangkinya udah penuh banget gitu. Iya, Ya gitu ya. oke. Jangan sampai pada saat bersama lagi berkumpul sekeluarga gitu adanya Mhm. berantem ya, Betul. udah kumpul sih bener kumpul gitu ya tapi Mhm. berantem, Betul. anak-anak menyaksikan gitu papa mamahnya Mhm. berantem atau anaknya lah yang diomelin Mhm. udah ngumpul begitu ya kan. Nah Mhm. itu pada Betul. saat itu tangkinya bukannya nambah, isi tangkinya malah terkuras keluar. Hmm. Berkualitas. Berkumpul boleh, tapi harus berkualitas. Nah, suami istri juga gitu. Ada yang dominannya quality time. Nah, Oke. lalu yang terakhir, yang kelima, ya. Yang kelima Oke. adalah kata-kata penguatan. Oke. Ya, kata-kata penguatan apa sih kata-kata itu? Nah, kayak gini. Aku tuh merasa garing nih sekarang rumah tanggaku. Nah, mungkin gitu ya. Apa sih gitu? Kenapa kok kamu merasa garing sih gitu ya? Eee, iya, suamiku udah lama nggak bilang I love you lagi. Padahal aku butuh waktu pacaran I love you terus. Di WA I love you, pokoknya di setiap kesempatan gitu. Dia selalu I love you gitu. Tapi sekarang kok nggak ada gitu, nggak ada gitu. Hmm. Jarang. Dan dia maksudnya setelah menikah kok berubah gitu kan. Nggak ada lagi Nah. I love you itu padahal aku sangat membutuhkannya gitu. Nah, kemungkinan apa suaminya itu punya bahasa yang lain Hmm. gitu. Oke. Itu I love you yang zaman waktu pacaran itu untuk ini umpannya. Bukan sifat aslinya ya, Ci ya? Tempat aslinya umpannya. Dan dia nggak Oke, tahu oke. ternyata misalnya istrinya eh, itu bahasa cinta dominannya. Hmm. Itu kan pas pacaran aja ya kan. Iya. Sekarang kita udah banyak urusan. Nah, jadi itu adalah 5 ya, 5 tuh ya 5 bahasa cinta yang harus yang dimiliki oleh semua orang, tapi kalau untuk orang dewasa itu ada yang dominan. Ya, kalau Nah, ini misalnya uh-uh, ada pertanyaan nih, Ci, dari penonton kita nih, Damayani. hmm, Satu hmm, individu bisa memiliki dominan lebih dari satu, kah? bisa, bisa aja gitu. Antara yang jadi tapi tetap ada yang urutan ya. Jadi yang paling atas, terus dominan satu, dominan kedua. Nah, terus jadi Oke. sampai yang tidak sama sekali gitu. Bukan Hmm. tidak mungkin ada orang yang juga punya kelima-limanya. Oke. Ya, Hmm. itu mungkin orang yang mudah itu biasanya. Benar nggak? Orang Hmm. yang punya limanya itu ciri khasnya orang yang mudah. Dia mudah dibuat happy. Nah, ini kan Hmm. apa kalau di parita apa ya? Karania ya, Karania Meta ya. Dia yang Mhm. mudah
layani itu loh, mudah disokong. Oh, oke. Yang mudah dilayani lah intinya seperti itu. Mm-mm. Itu untuk Ber- supaya kita bahagia gitu ya. Kalau kita bisa menguasai kelimanya gitu ya, kita toleran terhadap kelimanya, disitulah kita jadi orang yang mudah dilayani. Kita jadi orang yang Oke. mudah bahagia, ya kan? Nah, Sebenarnya, oke. jadi misalnya, oke, kita dominannya itu, gitu. Kita Mm-mm. pelajari pasangan kita dominannya apa, gitu. Tapi bukan tidak Mhm. penting juga kita belajar. Kita belajar untuk mengembangkan bahwa misalnya gini, kita tahu pasangan kita berbeda, gitu ya. Dia suka Mhm. service, aku suka gift, gitu kan. Nah, Mhm. kayak aku, oh sorry, Manggala Suta, sorry, terima kasih. Sudah ada yang koreksi. Ya, Iya. seperti itu. Nah, Mhm. jadi kalau misalnya kita berbeda, terus apa yang harus kita lakukan? Selain toleransi, ya kan? Harusnya itu kan, kita bisa mengimbangi dia gitu. Oh, kebutuhannya dia itu. Bukan berarti kita Mhm. ngotot. Aku sukanya ini gitu. Aku nggak mau dengan cara Hmm. itu. Nggak bisa. Itu udah pasti bukan timbal balik. Akhirnya nggak efektif komunikasinya. Oke, ya berarti kata kuncinya kan selain kita harus mengetahui bahasa cintanya apa, harus ada timbal baliknya itu ya Cia yang nggak kalah penting ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Gitu. Jadi itu ya. Jadi itu garis Mhm. besar tentang tangki cinta dan lima Dan lima. Oke. Nah kalau ini Ci, untuk bahasa cinta ada perbedaan nggak ya untuk pria dan wanita? Oh, kalau ini tidak, ya. Kalau dilihat dari bahasan kita tadi, kita akan lihat, Mhm. kita akan tahu bahwa itu dia tidak peduli mau perempuan mau laki-laki, ya kan? Karena dia Mhm. sifatnya Mhm. universal. Ya, Oke. kasih itu Oke. universal ya. Berlaku Mhm. untuk semua orang, semua pasangan, semua anggota keluarga, semua umur. Ya, terus setiap individu pasti punya keinginan dan kemampuan untuk Mhm. mengekspresikan perasaan sayangnya ya. Pasti Mhm. punya. Jadi dia bilang, aku nggak, aku Oke. bukan orang seperti ini, seperti enggak. Kamu bisa, gitu. Oke. Tinggal kamu mau Ah, apa enggak. Coba apa yang susah dari betul. 5 itu? Kalau di posisi yang menerima sih mudah ya sih ya. Kalau untuk di Hah? posisi yang melakukan, contohnya nih, misalkan kayak kalau aku mungkin sama seperti suami Ciarlin ya, lebih ke apa itu act of service ya. Jadi Service. aku nggak suka nih misalkan orang yang omdo nih kayak contohnya, aku sayang sama kamu tapi cuma di mulut. Nah mungkin aku lebih suka yang, nah tapi kalau misalkan ketemu nih dengan Ketemu yang modelan gitu. seseorang atau modelnya yang berbeda ya, yang misalkan ya nggak tahu apa ya dari yang lain, misalkan quality time. Eh, Quality time tuh kadang yang berlebihan tuh kan nempel banget ya Ci ya. Jadi yang kayak tadi udah kita bahas, jadi lama-lama risih gitu kan, kemana-mana masih berdua gitu, gitu-gitu kan. Jadi kan kadang konflik juga bisa Itu muncul di sana kan. benar. Konflik itu muncul Mm-mm. ketika satunya lebih masing-masing itu memegang ego Mm. masing-masing ya. Tuh, jadi tidak bisa bertoleransi jadi Ci ya. Mm-mm. Begitu bisa toleransi, begitu bisa memahami dan bisa Mm-mm. mengikuti standar dari Mm-mm. pasangan atau anak ya, itu Mm-mm. enak jalannya. Hmm, oke. Nggak perlu ditinggal Ini pertanyaan penting berikutnya ya. Ci, berhubung lagi ngomong masalah itu ya. Ini dalam pandangan Ci Arlin nih sebagai seorang psikolog, apakah bahasa cinta ini dapat digunakan untuk mendeteksi atau memperbaiki permasalahan komunikasi? Apalagi kan sekarang di pandemik kita mungkin yang bekerja banyak kan WFH. Nah, mungkin sekarang udah mulai alternate kali ya Ci ya. Karena kan Jakarta udah PSBB transisi. Tapi kan secara overall kita nih masih pandemi kan belum kita lalui nih, otomatis waktu di rumah kan tetap lebih banyak ya daripada sebelum COVID. Nah, ini gimana nih, Ci, kita memaksimalkan tools ini? Oke. Kalau jadi gini, Mhm. COVID-19 ya. Iya. COVID-19 itu kan satu sebenarnya dari berbagai momen perubahan Mhm. besar dalam sejarah umat manusia. Ya, Betul. hampir nggak ada manusia yang tidak berimbas sama sekali ya. Mhm. Entah dari aspek Betul. kesehatan,
kesehatan, pendidikan, ekonomi, semua kena dampaknya. Nah, Betul. yang kalau dalam hal berumah tangga itu banyak yang terjadi adalah perubahan kebiasaan secara totally Oke. ya, dengan adanya work and learn from home ya, yang tadinya setiap anggota keluarga di dalam rumah itu punya waktunya sendiri-sendiri, terpisah ya, waktu mungkin cuma sekian jam aja, terus tiba-tiba harus berkumpul bersama 24 jam. Betul. Itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Karena gini, Oke. kalau keluarga anggotanya yang asalnya itu ya anggotanya memang udah akrab, udah hangat, terus saling mengenal satu sama lain, itu pas kita nyambung, kompak. Di rumah bareng-bareng mah happy gitu ya. Betul. Apalagi yang bahasa cintanya dominannya quality time aja ya. Bisa nyambung atau sudah saling mengenal ya, sudah saling mengenal dan menerima satu sama lain. Keadaan ini justru akan menguntungkan gitu. Mereka bisa menikmati hari-hari seperti ini. Bahkan ada fenomena baby booming loh, baby booming. Betul. Ya, aku Banyak kan sempat denger dengar ya? sih, Ci. Betul, aku dengernya phrase-nya malah begini sih. COVID-nya negatif, hamilnya yang positif ya. Benar. Betul. Nah, itu ternyata nggak semua pandemi nggak semua momen yang sebenarnya dibilang orang buruk gitu ya, ini wabah penyakit gitu itu kisruh gitu ya. Nah, itu tergantung memang sama keluarga masing-masing gitu. Apakah dibangun dengan kekuatan cinta itu, dengan tangki cinta yang penuh atau tidak ya. Nah, itu kalau keluarga yang kompak ya kan. Tapi lain halnya dengan keluarga yang mungkin karakternya beda satu sama lain, bahkan bertolak belakang, dan itu tidak diketemukan saat belum berkumpul. Ya. Jadi perbedaan itu setelah berkumpul baru muncul, baru terlihat gitu. Karena frekuensi ketemunya makin banyak, harus menjalankan waktu sehari-hari bersama-sama, ya kan? Iya, Terus betul. muncullah perdebatan, pertengkaran, ya kan? Hingga saling ya parahnya ada yang saling lalu cerai. Atau misalnya anak-anak dengan anak-anak menjadi lebih emosional, lebih bisa berontak, marah dan sebagainya, stres karena orang tuanya mungkin stres juga gitu. Nah, Iya. itu ada. Dan ingat, kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya terjadi pada masa pandemi COVID. Ya, emang pada saat pandemi COVID ini meningkat, ya kan? Tapi enggak juga. Kita punya krisis banyak loh sebelum COVID, ya nggak sih? Betul, betul, Ci. Krisis ekonomi aja terjadi berkali-kali, ya kan? Betul. Terus yang dulu misalnya waktu kerusuhan 98 misalnya. Coba itu dibandingin COVID, mana yang lebih sadis gitu ya perubahannya. Yaitu bahkan muncul trauma-trauma ya, trauma-trauma. Nah, semua itu menurunkan kadar dalam tangki kita setiap orang. Ya, bahkan banyak yang sampai kering tak bersisa gitu ya. Kering kerontang gitu ya. Akhirnya ilfeel ya, dalam satu keluarga mungkin kalau nggak cerai pun mungkin pisah ranjang lah atau ya diem-dieman betul. kan. Udah urusan ini lu aja yang urus gitu kan. Pokoknya itu ada banyak yang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, oke, dunia berubah ya, manusia juga berubah karena perubahan dunia itu. Tapi lebih banyak masalah yang timbul itu karena di antara manusianya itu kurang mengenal satu sama lain. Gitu. Jadi setelah ketemu, setelah
sering, baru ketahuan sisinya yang lain gitu. Oke. Sempat keputus. Iya, Sampai mana tadi? kurang mengenal satu sama lainnya, Ci. Oh, dikit. Ya, jadi Nah, ternyata jadi kitanya yang setelah ketemu ngumpul dalam satu wadah gitu ya, mhm, dengan frekuensi yang tinggi, itu baru bisa melihat gitu ya. mhm, Melihat sisi yang lain gitu. Sisi oke, yang lain yang selama ini nggak terlihat. Misalnya mhm, gini, pasangan saya kok suka ngemil ya gitu, suka banget ngemil mhm, gitu. Padahal selama ini aku taunya dia nggak pernah ngemil. mhm. Ternyata dia ngemilnya di kantor gitu. Nggak Ngemil kelihatan, Ci. sampai rumah nggak ngemil gitu kan. Sampai rumah Betul. udah nggak Nah, ngemil lagi gitu. mhm. Tapi karena ini di rumah terus, yang ngemilnya di rumah kan gitu. Iya, Nah itu betul, betul. bukan dia berubah gitu, bukan dia Tapi karena berubah, tapi kita udah nggak ketidaktahuan. lihat karakter sisi karakter dia yang itu gitu. Iya, Jadi betul. jadi itu kadang yang perlu kita pahami gitu. Begitu Mhm, begitu kita lihat, jangan langsung kita judge gitu. Kamu berubah, mhm, kamu sudah tidak seperti yang dulu lagi. Misalnya yang dulu misalnya damai gitu ya, misalnya mhm. pulang kan ya biasa segala macam. Ini begitu di rumah kok cerewet banget nih orang gitu. Terus selama ini nggak Betul. pernah tuh komentar misalnya sama apa yang aku lakukan gitu. Kok sekarang Mhm, komen-komen sih gitu, di komen gitu. Kamu berubah. mhm, Nah, langsung bah gitu. Jangan langsung ngejudge seperti itu. Kita pelajari dulu. Oh, mhm, ini sekarang sifatnya seperti ini gitu. mhm, Oh, ternyata pasangan saya seperti ini gitu ya. Nah, mhm. ini balik lagi kalau kita pemahaman Buddhis kita adalah kita hidup di saat ini. Betul. Ya, balik Iya. lagi. Kalau misalnya kita ketemu yang seperti itu, andaikan benar-benar berubah pun, ya sudah. Berarti ini dia yang sekarang nih kayak gini nih. Ini Mhm. suami suami COVID sama suami bukan COVID gitu. Bukan Jadi kena harus COVID lagi, ini terima ya, suami Ci di ya. masa COVID. Suami bukan di masa COVID. Iya, Ya itu baik. balik lagi. Begitu kita Mhm, memikirkan bahwa tangki cinta itu selalu terpenuhi, nah itulah waktunya kita untuk toleran, untuk menerima. mhm, Bagaimana nih caranya supaya kita nggak konflik nih, mhm. gitu. Kamu seperti itu, aku seperti ini, anak-anak kita seperti ini. Nah, berarti harus gimana nih? Gitu. Betul, dicari solusi yang terbaik ya. Nah, itu Mhm. adalah komunikasi. Oke, Komunikasi gitu. Tapi baik. Mhm. begitu misalnya nih eh, nggak suka terus diem. Nah, ada yang begini ya, pasangan Betul, itu nggak suka, sedih, apa semua diem, dipendem. Itu hasilnya bisa diketahui lah, ledak lah ntar suatu saat, gitu betul. ya. Nah, itu Oke. sebabnya harus komunikasi. Mhm. Baik, ini penjelasannya luar biasa nih, Ci. Eee, Kayaknya sih sebenarnya mungkin masih banyak yang bisa kita bahas ya, Ci ya. Cuma berhubung Hmm. memang terkendala waktu, mungkin kalau bisa di apa pesan-pesan atau apa, Ci, mungkin kata penutup untuk penonton malam hari ini apa nih, Ci, kira-kira? Oh, Yang aduh, perlu kata penutup diperhatikan ya. Mhm. enjoy Kalau aja tadi gitu. mhm, Nah, kalau aku bilang sih enjoy aja. COVID itu bukan segalanya, gitu. betul, betul. Kita karena COVID, kita stres, kita panik. Oke, saya akui memang banyak yang Mhm, kena imbas, ada yang berat ya. Mungkin ada yang mhm, mengalami PHK, mungkin ada yang mengalami misalnya usahanya harus ditutup dan sebagainya mhm, gitu ya. Tetap saja ini bukan segalanya, gitu. Bukan akhir betul. dunia, gitu ya. Iya, Inilah kalau waktu kita kita juga untuk umat Buddha mungkin mengenalnya anicca ya, Ci ya. Segala sesuatu iya, kan berubah. Ya, oke, coba sebentar lagi COVID lewat terus mau mhm, gimana? Kan betul, eh, betul. kita mesti mempersiapkan segalanya gitu. Nanti Mhm, nih, oke, kita sekarang stres karena COVID, ya kan? mhm, Nanti COVID-nya lewat, balik mhm, lagi ke new normal yang berikutnya, stres betul, lagi, ya kan? betul, betul, Ya Ci. ngapain gitu kan? Mhm, Intinya apapun betul. yang terjadi,
kita isi tangki cinta kita aja. Betul. Isi aja tangkinya penuh-penuh gitu. Jadi nanti Mm-mm. kalau misalnya mau COVID, mau nggak COVID, mau ada apapun, keluarga kita kuat. Betul. Siap. Terima kasih banyak lu, Ci, udah meluangkan waktu nih, Ci, malam ini. Sama, Mm-mm. terima kasih Mike Iya. udah dikasih kesempatan Mm-mm. sama juga. Mungkin aku sedikit meng-quote dari Ci Arlin ya. Hmm. Satu, komunikasi kita harus pertahankan. Kedua, this too shall pass ya, Ci ya. Iya, betul. Saya sangat Iya, suka baik. quote itu. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Sis Semuanya. Arlin. Ya, selamat apa Sama-sama. kita nama budaya bergabung lagi bersama kami minggu depan untuk topik-topik yang lain lagi. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Nama Terima budaya, kasih. selamat malam. Selamat malam, Ci. Thank you. Thank you, Mike.